Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tasya Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data, informasi, dan knowledge. Nah, informasi tidak hanya sekedar produk sampingan, namun sebagai bahan yang menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan. Oleh karena itu, informasi harus dikelola dengan baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti, dan bermanfaat bagi penggunanya. Nah, yang pertama ada data. Data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi, menurut William dan Sawyer. Sedangkan menurut Romney, data adalah fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Sebelum menjadi informasi, data yang berkualitas kemudian diolah melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data atau siklus informasi. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Menurut Hasugian tahun 2009 berpendapat bahwa informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing, dan terekam pada sejumlah media. Ada 4 hal kualitas informasi yang Anda wajib ketahui. Yang pertama adalah akurat. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan, dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen yang pertama, yaitu completeness, yang berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi tidak lengkap akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada correctness, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenarannya. Yang ketiga ada security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Nah, yang kedua ada tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. Nah, yang ketiga ada relevan. Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya berbeda. Yang keempat ada ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungan dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Knowledge. Menurut teori Widayana tahun 2009, knowledge adalah informasi dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman, baik individu maupun kelompok dalam perusahaan. Knowledge merupakan penerapan informasi yang diyakini dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Nah, beberapa teori yang saya baca dapat disimpulkan bahwa knowledge merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu dan dijadikan sebagai keahlian mereka
serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang lebih efektif. Knowledge dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit dikodifikasi. Yang kedua ada explicit knowledge, adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KN sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola, menurut Tobin tahun 2007. Nah, menurut Dalkir tahun 2011 menegaskan bahwa tacit knowledge sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tulisan, maupun gambar. Sebaliknya dengan explicit knowledge, berwujud segala suatu hal yang sudah terekam dalam bentuk tulisan, rekaman suara, maupun gambar. Selain itu, tacit knowledge biasanya tersimpan dalam otak individu yang memilikinya, sedangkan explicit knowledge biasanya tersimpan pada objek yang konkret. Perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, merupakan upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Perilaku pengguna informasi atau biasa disebut dengan information user behavior terdiri dari tindakan-tindakan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang ketika seseorang menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna informasi dapat menentukan kualitas seperti apa, menyampaikan apa, dan bagaimana kebutuhan informasi mereka. Penyedia informasi harus bekerja dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan mereka dan bekerja sama dengan sumber informasi lain. Pengguna merupakan prioritas utama kelangsungan hidup sistem informasi. Kebutuhan informasi bagi pengguna perlu diidentifikasi dalam rangka memuaskan pengguna. Kebutuhan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi pengguna tertentu, sehingga jika kebutuhan informasinya tidak terpenuhi, akan menjadi masalah bagi penggunanya. Informasi dibutuhkan pengguna bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat merubah sikap dan perilakunya. Kebutuhan informasi bagi setiap pengguna berbeda-beda antara pengguna yang satu dengan yang lainnya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan penggunanya. Nah, yang terakhir ada weak knowledge management cycle. WIC mengidentifikasikan tujuan utama dari knowledge management sebagai usaha untuk membuat suatu perusahaan bertindak secara intelek dengan memfasilitasi ciptaannya dengan penyaluran pengetahuan yang berkualitas. Siklus Knowledge Management Week menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu ataupun organisasi. Nah, ada 4 tahapan dalam siklus ini. Yang pertama ada build knowledge atau membangun. Yang kedua ada hold knowledge atau menyimpan. Yang ketiga ada pool knowledge atau mengumpulkan. Dan yang terakhir ada use knowledge atau menerapkan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Thank you. See you.